Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Ngojai, Ngobrol Jangan Lebay. Tentu saja acara yang selalu dinantikan dan insya Allah akan selalu viral dan fenomenal. Hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi yang tentunya sangat kedudukannya sangat penting sekali di Lembaga Cerdas Al-Quran. Siapa dia? Ini dia tamunya. Ya, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Kang Cecep Ya, betul. masih sama namanya? Masih sama. Alhamdulillah, tidak berubah ya Tidak namanya. berubah. Gimana kabarnya Kang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali ya di Ya, pagi harus hari semangat. ini. Meskipun cuaca sangat panas ya Kang ya, Betul, tetap betul. kita harus semangat. Baik, kegiatan untuk Kang Cecep di saat ini apa Kang? Kalau sekarang sambil bekerja juga sih Bu. Jadi saya Hmm, sebagai programmer juga kan di salah Masya satu Allah. perusahaan dan alhamdulillah saya juga ikut berpartisipasi membangun dan mengembangkan seputar teknologi di LCA ini gitu, Masya pembuatan Allah. website dan aplikasi. Nah, jadi nih kalau misalkan sahabat LCA ingin tahu siapa sih yang bikin-bikin aplikasi maupun websitenya, ini dia orangnya ya. Betul. Dan saya ini nih dulu Kang Cecep sebelum jadi programmer di LCA ini ya, dulu sebagai guru ngaji dulu ya Kang ya. Betul, betul, Dan betul. tentu saja dulu itu masih kuliah kalau nggak salah. Betul, Nah, betul. kira-kira itu tahun berapa Kang? Saya masih ingat dengan pasti waktu itu saya daftar ke LCA itu tuh Februari 2018. Waktu itu Februari dites 2018. sama Pak Acep dan saya masih ingat juga waktu tesnya itu tuh surat Maryam, Surat awal-awal Maryam. surat Maryam gitu waktu itu. Dan saya mau kasih kejutan ke Ibu dan semuanya. Ya, apa tuh Nih. kira-kira kejutannya? Jadi waktu saya daftar pertama kali itu, di zaman saya daftar itu, setiap guru ngaji yang daftar itu dikasih ini. Iya benar, Benar ya? PIN. Kalau sekarang yang udah yang seperti ini Kang. Ya, Oh, nah ini yang pertama kali tahun 2018, Betul. kata Pak Acep itu tuh dipakai setiap mengajar. betul. Dan alhamdulillah amanah ini masih saya pegang sampai saat ini, Masya meskipun saya Allah. sekarang sudah nggak jadi guru ngaji lagi. Gitu. Iya, kalau dulu tuh yang ini tuh memang bagus tapi sering hilang Kang ya. Iya. Sering hilang PIN-nya itu. Baik, alhamdulillah jadi bergabung di awal tahun 2018 ya Kang ya 2018. sampai sekarang tapi sudah tidak ngajar lagi Iya, gitu ya. betul. Kalau dulu itu pas kuliah itu apa sih yang menjadi motivasi Kang Cecep untuk menjadi guru ngaji? Kemudian taunya dari mana nih kalau Ya. ada LCA gitu Ya. kan? Jadi flashback dulu ya Bu. Ya, Jadi flashback waktu dulu. itu saya kuliah di Polban ya Bu. Alhamdulillah pada saat itu saya beasiswa. Nah, jadi karena beasiswa saya harus tinggal di asrama. Nah, 2 tahun di asrama ada salah satu rekan pengurus namanya Dede Yudi Satria waktu itu. Dia tuh setiap maghrib suka telat pulangnya. Nah, saya tuh tanya, Dek, emang suka kemana gitu? Katanya tuh suka ngajar. Nah, pas saya tanya-tanya, oh di LCA. Dari pertanyaan itu memang saya belum langsung tertarik ke LCA karena pada saat itu di awal-awal kuliah memang saya masih perlu beradaptasi dengan mata kuliah yang ada di Polban. Terutama kan saya basicnya dari madrasah dari MI, MTS, Aliyah, terus masuk ke Polban gitu. Jadi yang tadinya benar-benar penuh keagamaan, tiba-tiba agamanya cuma satu, mata kuliah agama aja gitu. Nah, makanya harus penyesuaian dulu. Bahkan di semester awal itu saya sering hampir mungkin tiap minggu saya telepon orang tua gitu. Gak kuat kuliah di Polban gitu, gak kuat ya, ngeluh lah gitu. Jadi memang di awal-awal itu masih menstabilkan kondisi juga. Nah, mulai semester 3 itu mulai terbiasa dan alhamdulillah nilai juga sudah mulai menyesuaikan. Jadi di sana saya mulai expose diri saya, kembangin yang ada di dalam diri saya keluar gitu. Nah, diantaranya coba ikut menjadi guru ngaji gitu. Nah, dimulai dari itulah nah yang menjadi hal yang menarik bagi saya di LCA itu pertama mungkin karena memang base saya itu di madrasah sebelumnya kan, dan saya juga pernah mesantren dari SMP kelas 3 sampai SMA juga di pesantren. Jadi kayaknya ada yang kurang kalau yang biasanya kita di lingkungan keagamaan terus keluar ke lingkungan yang umum gitu.
Kayak biasanya kan saya suka ngaji setelah maghrib, terus setelah subuh. Nah, ketika di Polban itu jarang. Jadi di asrama juga ngaji cuma sampai isya gitu. Nah, itu tuh saya rasa ada yang kurang. Jadi pertanggungjawaban saya sebagai santri, Masya Allah. itu ada yang kurang gitu, ada yang hilang. Makanya saya coba daftar ke LCA dan alhamdulillah setidaknya saya bisa mengamalkan yang sebelumnya saya pelajari gitu. Dan setelah join ternyata nyaman juga, jadi dapat keluarga baru, dapat rekanan baru. Dan saya masih ingat majelis pertama saya itu di Pakusarakan. Pak Topik namanya tuh. Jadi saya dari Polban Ciwaruga ke Pakusarakan lumayan cukup jauh gitu. Kalau waktu itu memang karena memang pada saat itu saya kepikirannya itu bagaimana cara saya bisa menikmati kuliah tapi tetap tidak meninggalkan ciri khas saya sebagai santri gitu pada awalnya. Jadi seiring berjalannya waktu alhamdulillah senang gitu. Nah, itu dari awal kenapa tertarik gitu. Kenapa tertarik masuk LCA. Baik, berarti sudah sekitar 5 tahun berjalan ya. Ya, hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun gitu ya bergabung di LCA. Dan ini bagaimana sih ada langsung ini kan dulu guru ngaji ya ceritanya. Betul. Terus sekarang malah menjadi programmer nih di LCA betul. Gitu ya. Apakah ada saya sekarang udah nggak jadi guru ngaji lagi nih, apa merasa ada sesuatu yang hilang lagi seperti dulu yang dulunya nyantri sekarang jadi mahasiswa yang jauh bisa kan dari pelajaran agama. Nah, sekarang dulu guru ngaji sekarang jadi programmer nih di LCA. Gimana itu Kang? Nah, saya bercerita juga ya Bu. Jadi waktu 2018 kan saya masih kuliah. Orang tua saya lengkap juga pada saat itu. Jadi saya jarang pulang. Paling jarang pulang itu sekitar 1 bulan atau 2 bulan sekali lah gitu pulang. Nah, pada saat 2019 saya lulus. Tepat sebelum saya sidang, ayah saya meninggal dunia. Jadi ayah saya itu belum bisa merasakan hasil kelulusan saya. Nah, dari sana kegiatan ataupun perekonomian juga mulai tidak stabil. Jadi maksudnya saya harus bisa membagi waktu untuk keluarga, untuk diri saya dan adik-adik saya. Karena saya punya 2 adik juga yang masih sekolah. Nah, dari sana mulai harus memanage bagaimana kehidupan ke depan gitu. Tapi alhamdulillah setelah lulus itu bahkan sebelum wisuda saya sudah dapat pekerjaan juga di salah satu perusahaan IT gitu. Nah, saya masuk di sana. Terus beberapa kali saya pernah ikut sensus. Kebetulan sensus yang terakhir itu saya masih ingat di ruang bawah ada bahasan peralihan sensus ke Google Form. Nah, ke Google Form. Dari sana saya sudah apa sebaiknya saya sounding gitu ke Bapak Pembina bahwa saya itu bekerja di IT gitu. Kalau dulu berarti belum tahu ya LCA belum tahu, belum begitu tahu. Jadi tapi dari sana saya belum berani berkomunikasi langsung ke Bapak Pembina. Hingga suatu saat ada aplikasi LCA online yang muncul. Aplikasi guru ngaji di awal aplikasi guru ngaji pertama kali yang keluar. Saya coba gunakan aplikasi itu, ternyata masih ada kekurangan-kekurangan yang terus diperbaiki. Alhasil total dari aplikasi itu tuh nilainya jadi sangat besar ya. Jadi itu menunjukkan juga bahwa tinggi rendahnya suatu nilai tidak bisa diukur dengan tenaga yang keluar atau fisik yang dilihat. Jadi maksudnya karena misalkan IT mah nggak kelihatan kesangna, kelihatan kerjanya, jadi nggak logis kalau misalkan harganya tinggi gitu. Berbeda dengan pekerjaan yang keluar keringat misalkan kita bisa. Jadi harusnya yang keluar keringatnya lebih gede ya? Iya gitu. Tapi justru IT itu lebih sulit karena memang harus dipikirkan juga kan dan sama sistemnya itu tidak expire. Jadi maksudnya kita memberikan program ini 1 kali tapi tidak akan mati selamanya gitu, selama terus diperpanjangnya gitu. Nah itu jadi dari sana saya juga sebenarnya kaget karena kan saya baru masuk ke perusahaan masih anak bawang gitu. Dengan nilai proyekan seperti itu ternyata di dunia IT itu memang pasarnya lumayan gitu kan. Nah
saya melihat juga karena memang base-nya LCA itu bukan bisnis, maka ketika kita mengeluarkan kebutuhan untuk kebutuhan dengan nominal yang cukup tinggi, itu akan sangat menguras keuangan LCA. Sehingga pada saat itu saya coba konsultasi di sana. Nah, dari mulai konsultasi itu saya dikasih waktu 3 hari. Saya dikasih waktu 3 hari untuk coba buat website, Bu. Jadi waktu itu saya bikin 3 hari website Tafakur. Oh nah, ya, jadi awal proyeknya itu awal nguji lah, Bapak Pembina nguji sejauh mana kemampuan sama kesungguhannya gitu. Nah 3 hari memang 3 hari itu memang tidak saya kerjakan selama sehari 2 jam, enggak, tapi memang benar-benar full gitu. Hasil keluar aplikasinya dan dapat digunakan dan sangat membantu tim Tafakur. Dari sanalah saya mulai diangkat gitu tahun 2020 di sana tuh. Jadi udah nggak ngajar? Kalau itu masih ngajar. Masih ngajar. Ya, nah yang nggak ngajar itu, jadi kan saya masuk IT itu 2020 di LCA. Nah 2021 itu saya nikah. 2021 itu saya menikah Januari. Itu saya masih lanjut, saya ngontrak di Sukajadi. Bahkan saya pernah waktu itu mau ngajar ke Cigugur Tengah. Itu saya bareng istri. Jadi biasanya kalau misalkan saya pulang jam 5 kan. Nah, setelah saya pulang langsung siap-siap, maghrib langsung ngajar gitu. Jadi istri itu ngelihat saya tuh sibuk kayak robot, gitu ya? Bener kayak robot gitu, gak ada istirahatnya. Iya. Pernah suatu saat saya mau ngajar setelah maghrib ke yaitu Cigugur Tengah kalau tidak salah, yang kelewat kereta itu. Rel kereta ya. Ya. Di pertigaan Pasteur istri saya muntah, Bu, karena masuk angin. Nah, dari situ balik lagi kita nggak jadi ngajar. Nah, dari sana tuh saya mulai merefleksi diri lagi gitu. Ternyata memang saya itu niatnya bagus, ingin mengamalkan terus ilmu, tapi di sisi lain ada kewajiban yang justru saya tinggalkan gitu. Makanya dari sana saya coba mempertimbangkan, mulai mengurangi juga. Jadi dari dulu tuh saya sempat sampai 9 majelis kalau tidak salah paling banyak. Nah setelah menikah mulai berturun jadi 4 kalau tidak salah, dari 4. Jadi mengajarnya itu di siang aja, nggak ke malam. Tapi itu tetap sama istri gitu. Nah gitu ngajar. Udah gitu tahun 2002 kemarin punya anak. Nah dari punya anak itu sebenarnya mulai stop, mulai stop ngajar gitu. Tapi kalau untuk komunikasi alhamdulillah sampai sekarang juga ke majelis yang pertama masih suka kontekan. Alhamdulillah. Jadi masih terjalin ya silaturahimnya. Iya masih terjalin alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi begitu panjang gitu ya perjalanannya. Nah, jadi setelah tadi web pertama untuk Tafakur, kemudian diangkatlah menjadi tim IT di LCA ini gitu ya. Betul. Nah, sekarang program apa saja nih yang sudah didigitalisasi di LCA, Kang? Nah, sebenarnya kebahagiaan seorang programmer itu adalah ketika websitenya atau aplikasi yang dibangunnya itu dapat digunakan dan dirasakan oleh penggunanya gitu ya. Kadang orang berpikir itu orang-orang teknologi atau orang-orang lain aplikasi atau website yang bagus itu adalah bagaimana canggihnya sistem tersebut. Tapi menurut saya bagaimana sesederhana mungkin website itu dan aplikasi itu tapi bisa memudahkan penggunanya. Nah, makanya saya suka senang kalau misalkan waktu sebelum-sebelumnya kan saya bikin web sensus juga ya. Iya. Saya dengar cerita dari Bapak Pembina, ketika selesai sensus, itu pasti koordinator sensus tuh gak bisa pulang duluan. Pertama gak bisa pulang duluan. Dan rekap datanya itu tuh bisa sampai 1 minggu. Iya, betul. Secara manual. Iya, secara manual. Belum lagi nanti sampai ke Departemen Tafakur itu bisa sampai 1 bulan. Oh, jadi data masuk itu 1 bulan. Untuk masuk ke Departemen Tafakur yang ikut Tafakur itu. Nah, sekarang dengan adanya aplikasi, setelah tugas sensus, lepas seragam, semuanya kembali ke rumah, data sudah siap disajikan. Itu yang pertama. Ya, bahkan jadi lebih mudah. Pada saat itu juga, Departemen Tafakur sudah bisa mengambil data-data yang Tafakurnya. Gitu. Jadi memang 1 bulan itu dibangkas dengan sangat cepat. Gitu. Ya, betul. Terus kan,
pada awal tafakur yang baru pasti ada kebingungan dari para petugas. Nah, dengan yang sekarang setiap akun itu punya koordinat. Jadi ketika awal dikunjungi, oh titiknya di sini, sehingga memudahkan juga departemen tafakur gitu. Jadi sudah sampai sejauh itu gitu sistem kita yang dirasakan oleh manajemen. Bahkan penggajian pun sekarang sudah menggunakan sistem. Jadi dari mulai penggajian, terus transaksi KBM, terus mapping data sensus, kemudian sensusnya juga, dan transaksi keuangan. Kemudian yang terakhir itu penjualan pulsa. Nah, kita sudah menggunakan sistem semua. Alhamdulillah gitu ya. Jadi semua mulai dari pendidikan ya, guru ngaji sudah pakai sistem, kemudian tafakur, terus sensus juga. Nah, apa sih yang belum, Kang? Yang perlu digunakan sistem lagi di program LCA? Ya. Nah, yang Bapak Pembina harapkan itu sebenarnya ada fundraising online gitu. Fundraising online. Nah, karena memang basic saya itu hanya di bidang IT-nya, jadi bagaimana cara membangunnya, oke, kita bisa bangun gitu. Tapi bagaimana manajemen fundraising online-nya itu memang harus ada tim yang tergabung gitu. Nah, kemarin alhamdulillah infonya ada juga dari digital marketing ya Bu yang masuk. Jadi nanti bisa dikolaborasikan. Itu tuh harapannya memang supaya program-program kita itu tuh lebih diketahui oleh orang banyak, dan memang orang-orang itu lebih tertarik untuk ikut berpartisipasi dengan menyumbang materi begitu. Nah, itu. Ya, alhamdulillah. Jadi itu yang sedang sekarang dikembangkan. Betul, yaitu fundraising secara online ya, gitu betul. Ya. Kalau untuk departemen-departemen yang sudah ada di LCA ini sudah hampir semua digitalisasi ya, gitu betul. Ya, Kang. Kalau misalkan dulu dari ngajar, sekarang programmer, apa yang lebih tinggi atau yang dirasakan manfaatnya lebih besar buat Akang dan keluarga? Ya. Nah, kalau untuk saya sendiri sebenarnya dua-duanya sangat besar ya Bu perannya. Karena jujur waktu saya ngajar, saya bisa sampai 1 bulan itu tuh nggak keluar uang untuk makan. Karena apa? Karena makan itu pasti disuguhan ke santri gitu. Jadi seperti burung ya. Gitu. Jadi benar-benar utuh gitu. Masya Allah. Nah, tapi memang secara fisik memang cukup banyak waktu yang terkuras juga, dan memang secara perhatian ke keluarga itu juga ada agak kurang. Nah, tapi kalau di programmer sekarang, memang sekarang mainnya di belakang, jadi seolah-olah tidak terlihat mungkin. Ya, tapi kerjanya gitu ya. Tapi ketika itu dirasakan memudahkan oleh orang lain, wah itu sangat luar biasa gitu. Jadi sangat benar-benar terobati lah rasa-lelahnya. Bahkan kalau misalkan percaya tidak percaya, itu tuh setiap penggajian saya bisa sampai begadang dengan Pak Ade itu tuh sampai jam 2 Bu. Masya Allah. Untuk menyiapkan sistem penggajian sampai besoknya. Seperti itu ya. Gitu. Karena memang ya itu, tapi memang resikonya kita nggak bisa dilihat langsung gitu kalau sistem. Jadi seperti itu ya. Kadang kita sebagai guru ngaji cuma bisa ngeluhnya aja kan. Kenapa sih harus begini begitu? Ternyata yang menyiapkannya itu bisa sampai begadang ya, Masya Allah. Jadi itu yang perlu diketahui oleh guru-guru ngaji juga ya. Kenapa sistem penggajian kita sekarang suka ada perbedaan, misalnya suka ada perubahan-perubahan sistem, misalkan ya Kak, atau peraturan-peraturan. Jadi karena kan ternyata tidak segampang itu yang kita pikirkan ya Kang ya, karena memang butuh prosesnya itu. Kemudian nih ada nggak sih kerinduan ingin ngajar lagi seperti dulu gitu Kang? Bahkan Bu, istri saya yang cuma ikut beberapa bulan sekarang tuh benar-benar rindu gitu. Karena apa? Karena memang ngajar ini, menurut saya ngajar itu bukan utamanya, tapi ketika saya datang silaturahmi ngobrol, itu tuh ngerasa jadi banyak keluarga. Jujur saya di Bandung itu nggak punya keluarga sama sekali. Tapi ketika saya sudah ngajar, mau ke sini nggak takut gitu. Oh, di sini ada ibu ini, ada bapak ini, di sini ada ibu ini, bapak ini gitu. Jadi ngerasanya tuh, oh kita punya keluarga baru gitu. Dan bahkan orang-orang yang memang bukan di bidang kita itu tuh ternyata punya keahlian-keahlian lebih. Saya sama seperti yang
Bu Buci tuh, saya masih ingat Bu Buci suaminya itu tuh jago ternak ayam. Jadi sebenarnya ngajarnya itu mungkin hanya sejam setengah jam gitu, tapi sisanya makan sambil ngobrol. Nah, tapi iya. justru Rata-rata di sana begitu. itu kita dapat ilmu baru gitu dan sudut pandang baru gitu. Mhm. Nah, dan yang terlupa ya Bu, takutnya ini juga. Jadi yang menjadikan saya tertarik ke LCA itu karena memang ada selintingan-selintingan juga yang sempat terdengar. Kenapa guru-guru LCA itu nggak masuk kualifikasi gitu kan ya Bu? Maksudnya nggak dites secara mendetail, harus bisa ini, harus bisa ini, harus bisa ini. Nah, yang menjadi tertarik saya itu waktu itu karena LCA itu yang diajarkannya tentang Al-Quran. Dan yang paling saya sukai waktu saya di pesantren itu ketika belajar tajwid. Masya Allah. Nah, kenapa saya suka itu? Karena memang hanya menurut saya dalam lingkup keagamaan hanya mempelajari Al-Quran dan ilmu tajwid yang memang tidak begitu banyak pandangan. Berbeda dengan fikih gitu. Iya, banyak Ya, cabang, betul, pemahaman ini, pemahaman itu. betul. Makanya saya berani untuk mengajarkan ke orang lain gitu. Karena memang mungkin ketika saya melanjutkan dari guru lain, itu tidak akan ada perbedaan pengajaran atau yang diajarkan gitu. Tapi kalau ketika kita berbicara fikih kan itu mungkin akan banyak sekali perbedaan-perbedaannya. Ya, alhamdulillah. Nah, berarti ada ya kerinduan untuk kembali mengajar gitu ya. Dan gimana sih Kang, menurut Akang dari dulu awal bergabung ya di tahun 2018 dengan sekarang 2023 perkembangannya di pandangan Akang nih tentang LCA. Dulu mah begini, sekarang mah gini gitu, gimana Kang? Waktu pertama saya masuk itu mungkin gurunya itu masih belum terlalu banyak juga ya Bu, santrinya masih belum terlalu banyak juga. Nah, sekarang saya coba lihat di database-nya juga, wah sekarang database-nya sudah banget digital juga ya, jadi lebih mudah sudah, memantau. Betul, sudah banyak sekali. Bahkan transaksi di satu hari juga itu bisa berapa puluh orang yang ngajar gitu. Jadi memang sangat terbantu sekali dengan adanya LCA ini, dan memang masyarakat juga menerima ini tuh suatu program yang baik gitu. Jadi memang dari tahun demi tahun kesini tuh LCA memang semakin besar dan semakin terasa gitu oleh masyarakat gitu. Terutama kan semakin kesini kita semakin gencar juga dari sisi medianya, jadi semakin banyak dikenal. Namun memang semakin kesini tentunya LCA juga akan semakin banyak tantangan, banyak gitu. ujian tentu saja ya. Kemarin kan sempat ada isu yang memang menghantam segmen kita ya Bu, yang waktu ACT itu aksi cepat tanggap itu kan. Nah, itu kan sangat berdampak ke yayasan-yayasan seperti kita gitu. Jadi ada kekhawatiran ketika misalkan menyalurkan dananya tidak tersalurkan tidak dengan baik, amanah gitu ya. Jadi digunakan untuk keperluan pribadi. Betul, mungkin ya. Gitu. Tapi jadi itu juga terasa dampaknya Iya, Kang? itu sangat terasa dampaknya. Tapi insya Allah sejauh ini saya selama 6 tahun di sini, insya Allah dana yang kita serap yang memang diterima dari masyarakat itu memang kita salurkan untuk kebutuhan-kebutuhan Al-Quran dan penyaluran wakaf serta kebutuhan-kebutuhan pemberdayaan keislaman. Iya, khususnya untuk program peduli guru ngajinya ya Kang ya. Nah, kita program peduli guru ngaji ini mangga bagi yang memiliki kemampuan membaca Al-Quran yang baik dan benar ya Kang ya. Nah, untuk mengamalkan ilmunya bergabung menjadi guru ngaji di Lembaga Cerdas Al-Quran. Nah, itu merupakan salah satu bentuk program dari peduli guru ngaji gitu. Betul. Nah, alhamdulillah jadi sangat pesat ya Kang ya kemajuannya. Dan kemudian nih dari kemajuan LCA yang kita lihat sekarang ini ya Kang, apa sih harapan Akang ke depannya untuk LCA? Ya. Yang paling saya salutkan dari LCA itu tuh bagaimana Bapak Pembina bisa menetapkan kondisi arah gerak LCA ya Bu. Yang menjadi sulit itu kan ketika kita tahu ada sesuatu di depan kita yang itu menguntungkan, mungkin orang-orang yang sepintas dengan niat yang tidak baik itu kan, wah ini jadi ladang bisnis nih, ini jadi apa. Tapi alhamdulillah selama 6 tahun ini saya merasakan LCA masih di track yang sama gitu. Nah, mudah-mudahan ke depan
LCA masih tetap di track yang sama, yaitu untuk mencerdaskan masyarakat juga tentang Al-Quran, tidak bergerak ke arah bisnisnya gitu. Biarkan meskipun ada kita betul, koperasi ya Kang ya. biarkan koperasi yang berjalan untuk kepentingan bisnis gitu. Tapi diharapkan LCA masih tetap terus on track pada realnya gitu. Masya Allah. Jadi itu harapan ke depannya. Ya, harapan ke depannya. Terima kasih banyak Kang sudah hadir pada hari ini. Alhamdulillah obrolan ini sangat seru sekali gitu ya. Namun kita dibatasi oleh waktu nih ternyata sahabat LCA semuanya. Dan untuk sahabat LCA nih yang belum subscribe di channel YouTube Lembaga Cerdas Al-Quran, buruan subscribe karena programnya subscribe itu gratis ya Kang ya. Betul, sama seperti program yang ada di LCA seluruhnya gratis. Terima kasih banyak Akang untuk kehadirannya. Mudah-mudahan jadi kebaikan, mengandung keberkahan untuk Akang dan juga keluarga. Sampai jumpa sahabat LCA semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.